Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah. Kali ini kita akan bahas satu tema dalam mata kuliah Akhlakul Karimah, yaitu akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang melingkupi adab di dalam majelis, kemudian adab berbicara, adab dalam berbeda pendapat, dan adab bercanda. Baik, teman-teman semuanya, mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya untuk berlangganan di channel Cak Masrur. Dan jika memang konten-konten mata kuliah yang kami sajikan ini bermanfaat, jangan sungkan, jangan segan untuk share kepada teman-teman yang lainnya. Dan juga klik like ya untuk sedekah buat channel Cak Masrur. Baik, terima kasih. Langsung saja kita bahas pada subbab yang pertama, yaitu tentang adab dalam majelis ilmu. Sebelum ke sana kita juga perlu pahami tentang keutamaan majelis ilmu. Apa itu majelis ilmu? Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sejatinya adalah tempat-tempat yang disebut sebagai taman surga ya. Jadi di dunia ini ada sesuatu atau tempat yang disebut dengan taman surga. Apa itu? Yaitu yang dimaksud taman surga di alam semesta ini adalah majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah Allah dan mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya kecuali turun kepada mereka ketenangan. Kemudian rahmat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalnya, maka nasabnya tidak mengangkatnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pentingnya dan keutamaan daripada majelis ilmu ya. Disebutkan di situ bahwa dalam majelis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan sakinahnya kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan ini juga dahsyat lagi bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam majelis itu para malaikat mengelilingi mereka ya. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kalaupun misalkan yang hadir cuma 5-6 orang, yakinlah bahwa dalam majelis ilmu itu tidak hanya manusia yang hadir, tapi juga malaikat ikut berdesakan mengelilingi majelis tersebut ya. Dan lebih dahsyat lagi, di akhir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ya, jadi Allah itu memuji mereka, manusia yang hadir ya, malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, disebut-sebut namanya ya, disebut-sebut dengan bangganya, wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dengan bangganya Allah itu menyebut-nyebut mereka yang hadir dalam sebuah majelis ilmu. Maka dahsyat sekali teman-teman semua, ikuti jika ada majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan rahmah Allah, keberkahan Allah, ketenangan Allah, sakinah ya. Kemudian juga kita ikut berdampingan, berdesakan dengan para malaikat. Lalu bagaimana kemudian adabnya ketika kita hadir dalam sebuah majelis? Ya, ini juga penting. Ya, sedemikian Islam sebagai agama yang syamil, mutasyamil, agama yang komprehensif, memberikan acuan, arahan dan bimbingan di semua aspek dalam kehidupan manusia ya. Dan termasuk juga dalam adab di dalam majelis.
Apa yang harus dilakukan? Bagaimana seyogyanya seorang muslim ketika berada di dalam masjid? Maka yang pertama tentu memberikan salam kepada orang yang ada di majelis ilmu. Kita datang maka ucapkan salam. Ya, assalamualaikum, salaman kanan kiri ya, assalamualaikum. Tidak berbisik-bisik yang menimbulkan prasangka orang lain di majelis ilmu tersebut. Jangan bisik-bisik. Kalau sudah di majelis ilmu, baiknya adalah mendengarkan dengan baik, bukan malah bisik-bisik. Ya, bisik-bisik, apalagi ngerumpi, naudzubillah. Di tempat yang mulia kok dipakai untuk maksiat, ngerumpi. Nah, ini mencederai tentunya majelis ilmu. Tidak duduk di tempat yang tersisa dan berlapang di dalam majelis ilmu. Artinya tidak, kalau kita hendak masuk dalam majelis ilmu, maka tidak boleh mengambil tempat orang lain. Misalkan ada sisa sedikit, terus duduk di situ tanpa ada minta geser dan sebagainya. Maka baiknya adalah meminta tafassahu gitu ya, minta untuk afwan, mohon maaf Pak, geser sedikit Pak, gitu. Jangan langsung duduk di situ, langsung jeleng kemudian nyenggol kanan, nyenggol kiri, yang ganggu yang di belakangnya tiba-tiba nutupin, nah itu tidak baik. Maka perlu permisi. Ya, ini juga sesuai dengan etika ketimuran ini. Etika keindonesiaan juga begitu kan. Berlapang-lapang lah, kayak geser sana sih, geser kanan, geser kiri begitu. Tidak langsung duduk di situ tanpa permisi. Ya, kemudian tidak banyak tertawa saat berada di dalam majelis. Jangan cekikikan dalam majelis, malah bercanda dengan peserta atau jamaah yang lainnya. Lalu bagaimana kalau ceramahnya lucu? Ya lucunya tertawa sewajarnya. Jangan berlebihan sampai wah tertawa lebar itu. Ya, tidak seperti itu ya. Kemudian tidak duduk di tengah lingkaran majelis ilmu atau di antara dua orang yang sedang duduk. Nah, jadi jangan di tengah-tengah, orang lagi misalkan melingkar, tahu-tahu di tengah-tengah langsung duduk di situ. Ya. Ya, atau misalkan di antara dua orang yang duduk, dua orang begitu sedang duduk, tiba-tiba tengahnya langsung geser kan kiri, tanpa permisi, tanpa meminta untuk berlapang dan sebagainya. Tidak mengambil tempat orang lain yang pergi sebentar dari majelis. Ada orang yang minta izin sebentar, minta izin Ustadz, saya mau toilet misalkan karena ingin buang air kecil, buang air besar. Kita lihat, nah mumpung ini tidak boleh begitu, ya nggak boleh. Kenapa? Orangnya kan hanya izin sebentar, ya dia sudah pertama mendapat tempat itu. Maka ada kaidah ahli ilmi bahwa man sabaqa ila mubah fahuwa ahaqqu minhu. Barang siapa yang duluan mengambil hal yang mubah, dia lebih berhak untuk mendapatkan itu. Siapa yang duluan dia dapat begitu. Di majelis ilmu itu begitu. Walaupun misalkan yang datang itu adalah mungkin pejabat, ya kalau dia terakhir ya harusnya di akhir, bukan minta dikasih space yang khusus begitu ya. Gitu. Kecuali misalkan majelis itu ridho, nggak apa-apa Pak, sini Pak, maju. Karena yang datang misalkan gubernur atau menteri, jamaahnya ridho menyediakan tempatnya, merelakan, silakan di sini aja Pak. Nah itu beda nanti urusannya, ya. Gitu. Boleh yang begitu. Menjaga, ya, memperhatikan kesopanan selama berada di dalam majelis, tentu jaga kesopanan. 8. Menjaga pembicaraan di dalam majelis ilmu, tidak berbicara masalah yang di luar konteks ilmu gitu ya. Lagi ikut majelis ilmu tentang ilmu hadis, malah ngomongin utang, malah ngomongin ojek-ojekan, malah ngomongin misalkan rumah tangga, ya nggak pas. Maka etika penting di situ. Menutup majelis ilmu dengan doa penutup majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Atau minimal alhamdulillahirabbil alamin. Ini adab dalam majelis. Berikutnya adalah berbicara, teman-teman semua. Luar biasa ya, bahwa Islam itu mengatur sedemikian detailnya ya. Dalam berbicara saja pun juga diatur dalam Islam, supaya apa? Supaya tidak menyakiti orang lain, supaya pembicaraan itu lebih pada manfaat, tidak sia-sia begitu ya.
Luar biasa kalau kita coba menghayati tentang agama Islam ini. Ada berbicara, yaitu yang pertama adalah berbicara yang baik-baik. Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa beriman kepada Allah, ya, pada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Atau kalau enggak diam. Nah, diam. Maka di sini berlaku sebenarnya diam adalah emas itu. Silent is gold. Iya, kalau misalkan ngomong yang bermasalah, ngomong yang tidak baik, bermaksiat dengan perkataan, maka diam di situ lebih utama. Ya, kalau pun harus berbicara, maka berkatalah yang jujur, berkata jujur, tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh berbohong. Ntar bertanya, terus bagaimana kalau berbohong untuk kebaikan? Yang model seperti apa? Ya, jangan salah dipahami tentang berbohong untuk kebaikan. Dalam kondisi apapun, ini yang pertama, dalam kondisi apapun kita pertama harus berkata jujur apa adanya, tidak boleh berdusta. Yang dimaksud berbohong untuk kebaikan yang seperti apa yang dibolehkan? Kalau berbohongnya itu untuk mendamaikan, bukan semua bentuk kebohongan, untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, ya, itu boleh kan. Misalkan ini contoh, kalian ketemu dengan ada dua orang yang saling berantem, kemudian kalian ketemu dengan salah satunya, si A misalkan, ketemu diajak ngomongin si B. Si B itu begini-begini dengan saya, benci banget dengan saya, dia pokoknya julitin saya terus, kayak yang fitnah saya. Nah, kemudian karena kalian punya niat untuk memperbaiki, untuk mendamaikan antara si A dan si B, maka katakan kepada si A, iya tah, kayaknya nggak kayak gitu loh, kayaknya dia itu orangnya perhatian sama kamu, misalkan itu. Kemarin nggak gitu, kayaknya orangnya baik kok sama kamu kok, gitu. Padahal mungkin sebenarnya memang si B ini memang benci sama si A. Kayaknya nggak benci sama kamu kok, gitu. Nah, nanti ketika kalian ketemu dengan si B juga demikian. Ketika si B ngomong, itu si A kalau ngomong pedes memang sama saya kayaknya nggak suka banget. Enggak kok, misalkan gitu. Kemarin kayaknya ngomong baik tentang kamu kok, begitu. Iya tah? Iya. Nah, gitu. Karena niat kita untuk mendamaikan, mempertemukan mereka, ya, bahwa satu di antara kedua belah pihak atau keduanya itu memang ingin kita damaikan, maka dengan berkata seperti itu, walaupun kita tahu ternyata mereka masih benci, saling benci, tapi kita katakan mereka saling mencintai karena Allah, mereka saling damai, begitu, maka memasukkan unsur positif kepada mereka berdua yang pada akhirnya mereka berdua berdamai, dan itu boleh. Kalau Nabi dulu pernah ketika ada sahabat yang berantem begitu ya, ada yang ingin mukul begitu kan, kemudian lari di depan Rasulullah gitu kan. Rasulullah sedang duduk, kemudian lari di depan Rasulullah bersembunyi gitu kan. Kemudian yang ngejar nih tanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat si fulan? Nah, Rasulullah kemudian berdiri merubah posisinya. Dia mengatakan kepada orang yang cari tadi, selama saya di sini saya nggak ngelihat loh. Gitu. Ya, ketika beliau berdiri pindah posisi beliau nggak ngelihat, tapi tadi ketika dia duduk dia ngelihat gitu loh. Itu juga sebenarnya bukan berbohong. Gitu. Ketika saya di sini saya tidak melihat, tapi tadi ketika di luar saya lihat. Sebenarnya begitu. Ya. Tujuannya untuk menyelamatkan orang. Kalau dia bilang, ada itu di dalam rumah saya, mati itu, gebukin sama yang nyari tadi. Tujuannya untuk menyelamatkan ya gitu. Beda kalau urusannya maling. Dia maling, lari, kemudian suruh masuk ke rumah kita. Saya nggak ngelihat loh, ketika saya di sini saya nggak ngelihat. Beda urusannya, nanti urusan dengan polisi kalau begitu. Berkata jujur. Tidak ghibah. Kalau ngobrol jangan biasakan ngomongin orang lain. Ya, ngomongin keburukan orang lain. Ngomongin keburukan orang lain meskipun memang benar-benar yang diomongin itu buruk gitu ya. Itu nggak boleh. Apalagi ngomongin keburukan yang bukan sebenarnya. Ngurumpiin orang ini dikatain misalkan mencuri padahal tidak mencuri, jatuhnya fitnah. Itu.
Ngomongin orang, misalkan orang cerewet diomongin. Ngomong, emang cerewet orangnya, kita omongin terus berulang-ulang, itu ghibah, dosa. Apalagi ngomongin orang itu menuduh cerewet, padahal dia tidak cerewet misalkan. Itu maka fitnah. Tidak banyak bicara, seperlunya saja. Kalau kongko-kongko, ngumpul-ngumpul, itu ya seperlunya saja berbicara. Tidak usah ngobrol yang berbau-bau, ghibah, apalagi sampai ke fitnah. Kalau sudah mau ngomongin fitnah, langsung awas, harus begitu, harus diingetin ya. Jangan malah menikmati. Oh gitu ya, memang benar dia itu orangnya dasar ya, gini. Oh yuk kita buatin, kerjain aja dia. Nah untuk bila sampai mau niatan menjalin teman kita. Melihat wajah lawan bicara. Kalau misalkan berdua ngobrol itu ya, kalau ya berhadapan begitu, ngeliat wajahnya menunjukkan antusias. Nabi Muhammad tuh begitu kalau ngobrol dengan sahabat itu. Posisi badannya ke depan begitu, tidak misalkan ngobrol dari samping menengok gini, enggak, tapi menghadapkan badan dan wajahnya itu ke arah lawan bicara. Begitu, menunjukkan antusias dan menghargai lawan bicara. Jangan sampai melengos, ngomong kalau melengos itu tidak menghargai. Ya. Antusias, ya harus antusias. Oh gitu ya Pak ya, Masya Allah luar biasa Pak. Oh ya gitu. Jangan diajak ngobrol gur menengai dia aja, tidak ada menunjukkan antusias, tidak menghargai teman kita yang sedang berbicara. Apalagi sampai tutup telinga itu kan, itu tidak menghargai. Ya, selama yang dibicarakan itu positif. Tidak memotong pembicaraan. Usahakan ini teman-teman semua, jangan biasakan memotong pembicaraan orang lain. Orang lagi jelasin, itu begini. Oh maaf sebentar, maaf sebentar. Bentar lagi dipotong, bentar dipotong. Itu tidak baik. Orang kebiasaan motong pembicaraan itu jengkelin. Nah, itu nggak boleh ya begitu. Selesaikan dulu ngomongnya baru sambut begitu kan. Tidak berdebat. Ya, tidak berdebat. Jauhilah debat-debat itu. Kalaupun harus berdebat yang sifatnya untuk meluruskan, ya itu harus ada hujahnya, harus ada dalil syar'i, tidak sekedar debat-debat omong kosong, debat-debat tanpa ilmu, tidak boleh. Itu kalau memang terpaksa harus berdebat. Demikian terkait dengan adab berbicara. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada adab ketika berbeda pendapat. Wah, lagi ngobrol berdua bertiga beda pendapat, kemudian masalah apa itu lagi yang dibahas, atau sedang diskusi beda pendapat, ini ada etikanya, nggak asal beda pendapat dan menjatuhkan lawan bicara, lawan debat, enggak, lawan diskusi, enggak. Kalaupun diskusi berdebat pun dengan cara yang baik ya. Pertama adil. Ya adil itu kalau memang lawan bicara kita, lawan diskusi kita itu memang yang dikatakan benar, ya katakan benar. Setuju, saya sangat setuju apa yang Anda katakan itu benar. Jangan kemudian kita memanipulasi, sudah tahu itu kebenaran, kita manipulasi, kita pelintir-pelintir supaya apa? Supaya jadi orang yang tadinya mengatakan kebenaran jadi tidak benar. Karena tujuan kita yang penting bagaimana kita harus menang, kalau diskusi debat harus menang. Kemudian sesuatu yang benar jadi tidak benar lantaran kita bela diri yang berlebihan. Standarnya adalah adil yang pertama. Berpikir positif. Misalkan kalau orang beda pendapat itu ya, oh iya ya, memang kita hidup itu dijadikan berbeda-beda, pola pikirnya berbeda, semuanya berbeda. Wong wajah aja semua manusia nggak ada yang sama, semuanya beda kok, ya, gitu kan. Apalagi pikiran. Otak kita ini beda, maka pendapat juga tentu beda. Maka ya biasa aja, berpikir positif. Oh ya, pasti ada hikmahnya kok beda pendapat itu. Ulama aja berbeda pendapat ternyata ada positifnya. Contoh, dalam mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i bersentuhan tangan laki perempuan batal, ya kan? Kemudian kalian pergi haji atau pergi umroh, mau tawaf, desak-desakan dengan lain jenis, sana terpaksa kondisinya seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pendapat yang bersentuhan tangan selama tidak ada syahwat, tidak batal misalkan. Bersentuhan tangan tidak batal misalkan, seperti pendapatnya Imam Ahmad Hambali, ya, Ibnu Hambal. Maka susah kita. Ternyata beda pendapat itu ya ada positifnya.
ketika di sana, oh ada pendapat yang mengatakan tidak batal senggolan laki perempuan, gitu kan, karena kondisi terdesak seperti itu. Itu hikmahnya beda pendapat. Ya, berpikir positif terus, jangan beda pendapat langsung ini kampret, ini cebong, nggak boleh begitu. Apalagi sama-sama orang Islam. Ya, harus berpikir positif. 3, saling menasehati, ya. Saling menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Menghormati yang berilmu. Ya, kalau dalam majelis itu ada orang yang dianggap berilmu, dosen kalian, ustadz kalian, ya dihargai, dihormati. Jangan cuma debat habis-habisan, mentang-mentang beda pendapat. Mohon maaf nih Pak, walaupun Bapak ustadz saya, tapi dalam hal ini saya harus tegaskan. Nggak gitu juga keles ngomongnya, ya. Mohon maaf Ustadz, kalau tidak salah dengar saya sebenarnya begini, benar apa enggak sih Ustadz ya? Gitu. Mohon maaf Bapak, mohon penjelasan ulang terkait dengan pendapat yang Bapak sampaikan tadi. Saya masih bingung atau bagaimana begitu ya. Menghargai, mengurangi sumber perdebatan. Nah, ya, kalau memang terpaksa berbeda pendapat, ya kurangilah, minimalisir sebab-sebab perdebatan. Mengutamakan persaudaraan. Kalaupun memang terjadi perdebatan atau diskusi yang sengit, sampai berotot-otot begitu, terpaksa begitu, misalkan sudah terjadi, maka selesai ya rangkulan, salaman dulu. Maaf ya, tadi khilaf, kebelabasan, kebawa emosi. Maaf ya, diskusi tadi begini begitu ya, gitu. Kalaupun beda pendapat dalam masalah keluarga juga demikian, tetap mengutamakan kekeluargaan. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ada bercanda. Nih. Anak-anak muda biasanya suka betul bercanda, dikit-dikit canda, ngeprank dan sebagainya. Bagaimana pandangan Islam meninjau ini semua? Yang pertama, dalam bercanda boleh ya, tapi juga ada etikanya. Nabi Muhammad juga bercanda juga dengan istri-istrinya, dengan sahabat juga kadang bercanda, ya bercanda begitu. Contohnya apa? Ketika ada nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Apa kata Nabi? Nenek-nenek tidak masuk surga. Tuh, bercandanya Nabi itu benar itu ya. Kira-kira di surga nanti ada nggak nenek-nenek? Nggak ada toh. Ya benar gitu kan, nenek-nenek tidak masuk surga. Sambil tersenyum Rasulullah, gelitik lah gitu. Ya menggelitik gitu. Mungkin bisa jadi ngeprank lah gitu ya. Tapi ngepranknya benar gitu loh, nggak ngapusi, nggak nyakitin. Ya Rasulullah, jadi gimana saya kok nggak masuk surga? Iya Mbah, nenek-nenek itu nggak masuk surga kan, nanti kalau jenengan masuk surga itu nggak jadi nenek-nenek lagi, jadi muda lagi. Oh gitu ya Rasulullah ya gitu. Tidak melewati batas kalau bercanda itu. Jangan melampaui batas. Sampai kan ada yang bercanda berlebihan sampai sampai melukai, bahkan sampai memakan korban nyawa. Naudzubillah. Hindari itu. Tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Orang yang serius jangan dibercandain. Ya, udah tahu orang ini serius, nggak bisa bercanda. Kalian candain, yang ada malah mudorot, bukan manfaat. Tidak mendolimi. Ya, jangan menzolimi bercanda itu. Nabi bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya. Itu nggak boleh. Mengambil barang saudaranya. Baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Bercandanya pun nggak boleh, apalagi beneran. Gitu ya. Sungguh-sungguh atau bercanda. Misalkan pura-pura curi motornya sampai orangnya lapor polisi, kita tahunya di prank. Bayangkan kalau kalian yang di prank, motornya pura-pura dicuri gitu kan, sampai orangnya lapor polisi, nggak taunya prank. Nah ini sekarang budaya sekarang ini ngeprank ini nggak boleh begitu ya. Itu menzalimi, kalau sampai menyakiti orang yang dibercandain itu. Ini bukan akhlak Islam yang begitu. Bercanda itu ya sewajarnya saja. Ngeprank begitu kan berlebihan. Apalagi sampai memakan korban ya. Kasihan itu. Ada menakut-nakuti istrinya takut lari keluar rumah, ada mobil jebret meninggal, karena nyesel ujungnya.
Tidak menakut-nakuti, ya nggak boleh nakut-nakutin. Apalagi ngeprank pakai pocong, pakai kuntilanak di pinggir jalan gitu kan. Nakut-nakuti, bercanda, kalian ketawa seneng lihat orang ketakutan, tapi yang ketakutan luar biasa itu. Nggak boleh tuh, dosa begitu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain tuh, nggak halal. Berarti apa kalau nggak halal? Haram, nggak boleh, ya. Tidak banyak tertawa. Nabi bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Itu orang yang ketawa terus, boleh melucu, ya, bercanda, ketawa sedikit boleh, tapi jangan hidupnya ketawa terus. Dari pagi sampai siang sampai sore isinya ketawa aja, apalagi yang ditawain hal-hal kosong. Kalau tertawan untuk menghidupkan suasana supaya suasana tidak jenuh, supaya suasana itu lebih bersemangat, boleh. Tapi kalau tertawa omong kosong, tertawa tidak ada nilai, tidak ada, hidupnya cuma tertawa terus, ya tidak boleh begitu ya. Bercanda jangan berlebihan. Bercanda dengan orang-orang yang membutuhkannya. Ya, kalau orang butuh refreshing, dicandain itu ya bagus, manfaat. Tapi orang lagi serius, lagi kerja, dicandain. Misal, atau tujuan kita misalkan mau merefresh kawan kita, orang lagi serius kerja begitu kan, terus kita candain supaya dia bersemangat. Niatnya begitu ya masih boleh. Tapi malah ngerjain, mencandain orang yang sedang sibuk, orang sedang beraktivitas, sampai mungkin merasa terlukai hatinya, ini jatuhnya zalim, tidak boleh. Jangan melecehkan syiar-syiar agama dalam bercanda, itu tidak boleh, ya, melukai atau mencederai syiar agama. Contohnya celotehan dan guyonan para pelawak yang mempermainkan simbol-simbol agama, ayat Al-Quran dan syair-syairnya. Wal'iyadzubillah, teman-teman semua. Sungguh perbuatan itu bisa menjatuhkan pelakunya dalam kemunafikan dan kekufuran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Laqad kafarta ba'da imanika. Jangan bercanda merendahkan syiar-syiar, merendahkan Al-Quran, merendahkan misalkan sholat dan sebagainya. Ya, joget-joget itu kan yang pernah itu ya, pelecehan agama itu, buat video TikTok dengan gaya sholat begitu kan. Nah, itu kan melecehkan itu. Yang melecehkan, atau mungkin ayat Quran dibolak-balik dibikin bercandaan, tidak boleh ya. Jadi tetap bahwa bercanda itu ada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang keliru tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.